Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke workshop manajemen resiko. Oke, langsung saja. Nanti kita akan membahas mengenai konsep resiko, konsep manajemen resiko, kerangka manajemen resiko, proses manajemen resiko, dan dokumentasi dan pelaporan manajemen resiko. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai gambarannya aja ya. Oke, apa itu resiko? Jadi, resiko itu, pertama, resiko itu sebagai bahaya. 2. Resiko sebagai probabilitas atau peluang. 3. Resiko sebagai konsekuensi. Dan yang keempat, resiko sebagai potensi ancaman. Nah, ada peristiwa resiko pada tanggal 11 September. Ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman. The Septembers attract underline what a complex rich world we live in, a world in which borders are open, communication are cheap, information plentiful, knowledge easy to acquire, and as a result, risks and threats come from usual source. Nah, peristiwa resiko, there was a very courageous man who never laughed and cried, he never risked, he never lost, he never won, not tried. And when one day he passed away, his insurance was dinged for signs he never really lived. They claim he never died. Oke, resiko dan ketidakpastian. Nah, di sini untuk mempelajarinya, pertama ada ekstern dan intern. Nah, ketidakpastian pasti akan mengakibatkan dari dampak ekstern dan juga intern. Nah, untuk ekstern sendiri ada globalisasi, teknologi, peraturan, pasar, persaingan, dan sebagainya. Untuk intern ada strategi yang dipilih. Nah, ini yang akan mengakibatkan ketidakpastian. Nah, untuk ketidakpastian nantinya akan timbul dari peluang dan juga resiko. Nah, dari peluang resiko, inilah yang akan memunculkan stakeholder value. Kemudian, ada definisi resiko. Nah, risk is the chance of something that will have an impact human objective. Risk is measured in terms of consequence and likelihood. Pertama, ketidakpastian mencapai tujuan akan menimbulkan kepastian. Kemudian akan menimbulkan tidak adanya resiko. Oke, untuk selanjutnya adalah kategori resiko. Nah, berdasarkan ada 4. Yaitu yang pertama ada jenis resiko. Jenis resiko atau resiko keuangan dan non-keuangan atau operasional. Kemudian ada sumber resiko eksternal dan juga internal. Kemudian ada probabilitas dan konsekuensi, itu termasuk tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya ada hierarki atau level resiko, termasuk strategik, proyek, dan operasional. Selanjutnya kita masuk ke kategori resiko atau jenis. Nah, itu ada 2, resiko keuangan dan non-keuangan atau operasional tadi ya. Nah, untuk resiko keuangan itu termasuk ada resiko kredit, resiko likuiditas, dan juga resiko market. Nah, untuk non-keuangan atau operasional ada resiko strategis, ada resiko reputasi, ada resiko legal, ada resiko compliance, dan juga resiko proses, dan sebagainya. Oke, kategori resiko berdasarkan sumbernya. Ini ada resiko lingkungan atau eksternal, kemudian ada risiko proses ataupun internal, kemudian ada risiko informasi. Ini ada gabungan ya antara eksternal ataupun internal. Nah, untuk eksternal itu kekuatan-kekuatan lingkungan yang menghalangi atas pelaksanaan strategi dan tujuan perusahaan. Kemudian yang internal, proses bisnis yang tidak terdefinisikan secara jelas sehingga dimungkinkan terjadinya gap dengan strategi dan tujuan bisnis. Kemudian ada informasi yang tidak relevan dan tidak dapat diandalkannya, informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada definisi manajemen resiko. The culture, process, and structure that are direct toward the effective management of potential opportunities and adverse effect. Oke,
Selanjutnya ada perkembangan manajemen risiko, dimulai dari finansial, operasional, manajemen, dan juga strategi. Nah, ini ada manajemen risiko. Untuk yang pertama fokus, risiko keuangan, kerusakan fisik, dan pengendalian. Kemudian hubungan dengan peluang dipahami. Kemudian lingkup, perbendaharaan, asuransi, dan operasi yang terkait. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen risiko bisnis adalah fokus, yaitu yang pertama adalah risiko bisnis. Nah, untuk hubungan dengan peluang jelas. Kemudian lingkupnya para manajer bisnis yang akuntabel atau risiko per risiko. Kemudian ada manajemen risiko seluruh perusahaan. Fokusnya risiko bisnis. Kemudian hubungan dengan peluang sangat jelas. Kemudian lingkupnya menyelesaikan strategi, proses, manusia, teknologi, dan pengetahuan dengan basis seluruh perusahaan. Kemudian ada perkembangan manajemen risiko. Nah, untuk perkembangan manajemen risiko yaitu yang pertama ada resiko-resiko dikelola melalui produk-produk seperti asuransi, instrumen derivatif dan semacamnya yang bersifat keuangan, juga elemen-elemen yang memanajemenkan risiko operasional, misalnya kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian ada tanggung jawab terhadap manajemen risiko, masih terpisah-pisah. Selanjutnya adalah fokusnya adalah pada risiko tunggal, bukan pada portofolio. Nah, mungkin cukup itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.